Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Neza Salwa dengan NIM 3223111076. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah MSDM Global yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa MM, yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Kalau kita dengar istilah rekrutmen dan seleksi internasional, mungkin yang langsung terbayang itu adalah perusahaan besar yang punya cabang di berbagai negara. Dan memang benar, konsep ini sangat erat kaitannya dengan perusahaan multinasional. Secara sederhana, rekrutmen internasional itu adalah proses mencari dan menarik kandidat dari berbagai negara. Nah, sedangkan seleksi internasional itu adalah proses memilih kandidat terbaik dari banyak pelamar tersebut. Tapi, jika kita lihat lebih dalam, proses ini sebenarnya enggak sesederhana itu. Karena melibatkan banyak faktor seperti budaya, bahasa, bahkan cara berpikir yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas dulu nih, kenapa sih rekrutmen internasional itu penting? Nah, yang pertama, karena kondisi pasar global yang terus berubah. Saat ini, perusahaan tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari luar negeri, yang artinya standar kualitas karyawan juga ikut naik. Perusahaan harus mencari orang-orang yang tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Misalnya, ada perusahaan Indonesia yang membuka cabang di Jepang. Nah, mereka tentu butuh karyawan yang bukan hanya ahli di bidangnya, tetapi juga paham budaya kerja di Jepang. Kalau salah pilih orang, bisa jadi malah menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Yang kedua, kebutuhan akan keberagaman. Ini penting banget. Tim yang berasal dari berbagai latar belakang biasanya punya cara berpikir yang lebih luas. Misalnya dalam menyelesaikan masalah. Orang dari budaya A mungkin punya pendekatan yang berbeda dengan orang dari budaya B. Nah, dari perbedaan itu justru bisa muncul solusi yang lebih kreatif. Yang ketiga, dari sisi keunggulan kompetitif. Perusahaan yang bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat itu biasanya lebih unggul. Kenapa? Karena karyawan itu aset utama perusahaan. Kalau orangnya tepat, kerjanya juga maksimal. Tapi kalau salah rekrut, dampaknya bisa jadi panjang, mulai dari kinerja turun sampai biaya tambahan untuk rekrut ulang. Nah, kalau kita lihat nih dari sisi ilmiah, ternyata rekrutmen dan seleksi ini juga banyak diteliti loh. Banyak peneliti yang mencoba mencari tahu metode apa yang paling efektif. Salah satunya melalui tinjauan literatur sistematis, yaitu dengan mengumpulkan berbagai penelitian sebelumnya lalu dianalisis. Dari situ, perusahaan bisa belajar mana cara yang paling berhasil dan mana yang perlu dihindari. Nah, sekarang kita masuk nih ke peran teknologi. Di zaman sekarang, teknologi benar-benar mengubah cara perusahaan merekrut karyawan. Dulu mungkin orang harus datang langsung, bawa berkas, ikut tes di tempat. Kalau sekarang, semuanya bisa dilakukan secara online. Perusahaan bisa pasang lowongan di berbagai platform, bahkan bisa menjangkau kandidat dari seluruh dunia. Kandidat juga bisa melamar hanya lewat HP. Wawancara pun sekarang bisa lewat video call. Nah, ini tentu sangat memudahkan, terutama untuk rekrutmen internasional. Selain itu, perusahaan juga bisa bekerja sama dengan agen rekrutmen atau ikut job fair internasional. Jadi jaringannya makin luas. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada satu hal penting yang sering jadi penentu keberhasilan, yaitu peran ekspatriat. Nah, ekspatriat ini sendiri adalah orang yang bekerja di luar negara asalnya. Mereka biasanya sudah punya pengalaman lintas budaya.
Nah, pengalaman ini sangat berharga dalam proses rekrutmen internasional. Misalnya nih, mereka bisa membantu menilai apakah kandidat bisa beradaptasi di lingkungan baru atau tidak. Mereka juga bisa jadi jembatan antara kantor pusat dan cabang di luar negeri. Jadi komunikasinya itu lebih lancar dan minim miskomunikasi. Nah, sekarang kita bisa masuk ke proses rekrutmen. Proses ini sebenarnya cukup panjang dan nggak bisa asal-asalan. Dimulai dari perencanaan SDM. Di tahap ini, perusahaan harus benar-benar tahu mereka butuh orang seperti apa. Apakah untuk ekspansi atau untuk menggantikan posisi tertentu. Lalu dilanjutkan dengan desain pekerjaan. Nah, ini penting banget karena dari sini kandidat tahu apa yang akan mereka kerjakan. Kalau deskripsinya nggak jelas, nanti yang melamar juga bisa nggak sesuai. Setelah itu, perusahaan mulai menyebar informasi lowongan. Nah, di sini employer branding berperan besar. Perusahaan harus bisa menarik perhatian kandidat, misalnya dengan menunjukkan budaya kerja yang positif, peluang karir, dan benefit yang menarik. Nah, setelah banyak yang melamar, kita masuk ke tahap seleksi. Biasanya dimulai dari screening CV. Ini tahap awal untuk menyaring kandidat yang memenuhi syarat. Setelah itu, kandidat akan mengikuti tes, bisa berupa tes tertulis atau psikotes. Lalu masuk ke tahap wawancara. Di sini biasanya digali lebih dalam tentang pengalaman, kepribadian, dan kecocokan dengan perusahaan. Nah, yang menariknya itu dalam rekrutmen internasional. Wawancara ini nggak cuma soal kemampuan, tetapi juga soal budaya. Misalnya, apakah kandidat bisa bekerja dengan tim dari berbagai negara? Nah, setelah semua tahap selesai, barulah perusahaan menentukan siapa yang diterima. Biasanya diikuti dengan penawaran kerja dan pemeriksaan kesehatan. Kalau kita lihat contoh nyata, perusahaan seperti Unilever, Astra, dan Mayora punya sistem yang sangat terstruktur. Mereka nggak asal pilih orang, tapi benar-benar melalui proses yang panjang. Sekarang kita lanjut ke bagian strategi. Kalau kita ngomongin strategi rekrutmen internasional, sebenarnya perusahaan itu nggak bisa pakai satu cara untuk semua negara. Nah, ini penting banget, karena setiap negara punya budaya kerja yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda, bahkan cara orang mencari kerja juga berbeda. Misalnya di beberapa negara, kandidat lebih suka proses yang formal dan terstruktur. Tapi di negara lain, pendekatan yang lebih santai dan fleksibel justru lebih efektif. Nah, disinilah perusahaan harus pintar menyesuaikan diri. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan regulasi atau aturan hukum di masing-masing negara. Contohnya ada di negara yang proses perekrutannya itu harus transparan dan tidak boleh diskriminatif dalam aspek tertentu. Ada juga yang punya aturan ketat soal kontrak kerja dan visa, jadi kalau perusahaan tidak memahami hal ini bisa beresiko terkena masalah hukum. Makanya strategi yang baik itu bukan cuma bagus di atas kertas, tapi juga harus realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak rekrutmen terhadap kinerja perusahaan. Ini bagian yang menurut aku penting banget, tapi sering dianggap sepele. Banyak orang berpikir kalau rekrutmen itu cuma sekedar isi posisi kosong, padahal keputusan dalam rekrutmen itu bisa berdampak besar bagi keseluruhan kinerja perusahaan. Bahkan bisa dibilang kualitas karyawan yang direkrut hari ini akan menentukan bagaimana performa perusahaan ke depannya. Coba kita bayangkan
satu situasi sederhana. Misalnya ada perusahaan yang sedang mencari seorang manajer untuk memimpin tim. Kalau perusahaan salah memilih orang, misalnya orang tersebut tidak punya kemampuan leadership yang baik atau tidak cocok dengan budaya tim, maka dampaknya tidak hanya ke dirinya sendiri, tetapi tim yang dipimpin bisa jadi tidak solid. Komunikasi jadi tidak lancar dan target kerja bisa tidak tercapai. Sebaliknya, kalau perusahaan berhasil memilih orang yang tepat, dampaknya bisa sangat positif. Tim jadi lebih terarah, suasana kerja lebih nyaman, dan produktivitas meningkat. Bahkan dalam beberapa kasus, satu orang yang tepat bisa membawa perubahan besar dalam satu tim atau bahkan satu divisi. Nah, makanya rekrutmen itu sebenarnya bukan sekedar proses HR, tapi bagian dari strategi bisnis. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada beberapa dampak nyata dari rekrutmen yang efektif terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, dari sisi produktivitas. Karyawan yang sesuai dengan posisi dan memiliki kompetensi yang tepat biasanya akan lebih cepat beradaptasi dan langsung bisa bekerja secara optimal. Mereka tidak perlu waktu lama untuk memahami tugasnya, sehingga output yang dihasilkan juga lebih maksimal. Sebaliknya, kalau karyawan yang direkrut tidak sesuai, biasanya butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi. Bahkan, kadang tetap tidak bisa mencapai standar yang diharapkan. Ini tentu akan menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, dari sisi turnover atau tingkat keluar masuk karyawan. Nah, ini juga penting banget karena rekrutmen yang tepat biasanya akan menghasilkan karyawan yang lebih betah bekerja di perusahaan. Kenapa? Karena mereka merasa cocok baik dari segi pekerjaan maupun lingkungan kerja. Sebaliknya, kalau dari awal sudah tidak cocok, biasanya karyawan akan cepat keluar, dan ini merugikan perusahaan karena harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencari dan melatih karyawan baru. Kalau dipikir-pikir, proses rekrutmen itu sebenarnya mahal, mulai dari biaya iklan, lowongan kerja, iklan lowongan, waktu HR untuk seleksi, sampai pelatihan setelah karyawan diterima. Jadi, kalau karyawan cepat keluar, semua biaya itu jadi sia-sia. Yang ketiga, dari sisi kinerja tim. Ini sering tidak disadari. Satu orang yang tidak cocok dalam tim bisa mempengaruhi kinerja orang lain. Misalnya, kalau ada anggota tim yang tidak kompeten, anggota lain mungkin harus menutupi kekurangannya. Nah, ini bisa menimbulkan beban kerja tambahan dan bahkan konflik dalam tim. Sebaliknya, kalau semua anggota tim kompeten dan cocok satu sama lain, kerjasama akan lebih mudah terbangun, komunikasi lancar, dan hasil kerja juga lebih baik. Nah, yang keempat, dari sisi kinerja finansial perusahaan. Ini yang paling besar dampaknya. Rekrutmen yang efektif bisa meningkatkan profit perusahaan secara tidak langsung. Karena karyawan yang tepat akan bekerja lebih efisien, menghasilkan output yang lebih baik, dan membantu perusahaan mencapai target. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa karyawan yang dipilih dengan tepat itu bisa memiliki produktivitas beberapa kali lipat dibandingkan yang tidak sesuai. Nah, selain itu, pengurangan turnover juga berarti penghematan biaya. Jadi, sebenarnya investasi dalam rekrutmen itu akan kembali dalam bentuk peningkatan kinerja dan profit. Nah, setelah kita memahami dampaknya, kita juga perlu sadar bahwa mencapai rekrutmen yang efektif itu tidak mudah, apalagi dalam konteks internasional. Disinilah mulai muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, salah satu tantangan terbesarnya itu perbedaan budaya. Ini bukan cuma soal bahasa atau kebiasaan,
tetapi juga cara berpikir dan cara bekerja. Misalnya, ada budaya yang sangat menghargai hierarki, sementara di budaya lain lebih egaliter. Kalau perusahaan tidak memahami hal ini, bisa terjadi ketidaksesuaian antara kandidat dan lingkungan kerja. Nah, kemudian ada juga tantangan bahasa. Walaupun banyak perusahaan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, tetap saja kemampuan bahasa setiap orang itu berbeda-beda. Kadang kandidat sebenarnya kompeten, tapi karena keterbatasan bahasa itu, mereka tidak bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal saat seleksi. Selain itu, ada juga tantangan regulasi. Nah, setiap negara punya aturan yang berbeda terkait tenaga kerja. Misalnya, ada aturan tentang visa kerja, kontrak, pajak, dan lain-lain. Nah, perusahaan harus benar-benar memahami ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan yang tidak kalah penting adalah tantangan biaya, terutama jika perusahaan ingin merekrut ekspatriat. Biayanya tidak hanya gaji, tapi juga biaya relokasi, tempat tinggal, bahkan penyesuaian budaya. Jadi, perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan apakah langkah tersebut sepadan dengan manfaat yang didapat. Nah, karena banyaknya tantangan ini, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional saja. Mereka perlu melakukan inovasi dalam proses seleksi. Salah satu inovasi yang cukup populer adalah assessment center. Di sini, kandidat tidak hanya diuji secara teori, tetapi juga melalui simulasi kerja. Misalnya, mereka diminta menyelesaikan studi kasus, nah, berdiskusi dalam kelompok, atau mempresentasikan solusi. Nah, dari situ perusahaan bisa melihat kemampuan nyata kandidat. Selain itu, ada juga wawancara berbasis kompetensi. Jadi pertanyaannya itu tidak lagi umum, tapi lebih spesifik ke pengalaman kandidat. Biasanya bagaimana mereka menghadapi tekanan, menyelesaikan konflik, atau mengambil keputusan penting. Nah, yang menariknya itu sekarang juga mulai banyak perusahaan yang menggunakan gamification dalam seleksi. Jadi, proses seleksi itu dibuat seperti permainan. Selain lebih menarik, cara ini juga bisa mengukur kemampuan kandidat secara lebih natural. Dari sini kita bisa lihat bahwa rekrutmen dan seleksi terus berkembang mengikuti zaman. Nah, perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama, karena tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks, terutama dalam konteks internasional. Nah, setelah kita membahas tentang inovasi dan dalam seleksi nih, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu keberagaman dan inklusi. Kalau kita bicara tentang perusahaan global, hampir pasti mereka akan berhadapan dengan karyawan dari berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan budaya, bahasa, cara berpikir, sampai nilai-nilai yang dianut. Nah, disinilah konsep keberagaman atau diversity menjadi sangat penting. Keberagaman ini sebenarnya bukan hanya soal beda negara saja, tapi juga bisa mencakup perbedaan gender, pendidikan, pengalaman kerja, bahkan cara seseorang dalam menyelesaikan masalah. Kenapa ini penting? Karena tim yang beragam biasanya memiliki sudut pandang yang lebih luas. Misalnya, ketika perusahaan menghadapi suatu masalah, orang-orang dalam tim bisa melihat dari berbagai sisi. Ada yang fokus ke efisiensi, ada juga yang fokus ke inovasi, dan ada juga yang melihat dari sisi pelanggan. Nah, dari situ solusi yang
dihasilkan biasanya lebih matang. Coba kita bayangkan kalau satu tim isinya orang yang dengan latar belakang yang sama semua. Nah, cara berpikirnya itu kemungkinan besar juga mirip. Akibatnya, solusi yang muncul bisa jadi kurang variatif. Selain itu, keberagaman juga sangat membantu perusahaan dalam memahami pasar global. Misalnya, perusahaan ingin menjual produk ke negara tertentu. Kalau di tim ada orang yang memahami budaya dan kebiasaan di negara tersebut, tentu strategi yang dibuat akan lebih tepat sasaran. Tapi keberagaman saja tidak cukup, harus diimbangi dengan inklusi. Inklusi ini maksudnya adalah bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang membuat semua karyawan merasa dihargai dan diterima. Jadi bukan hanya beragam, tapi juga nyaman. Kalau perusahaan punya karyawan dari berbagai latar belakang, tapi tidak ada rasa saling menghargai, justru bisa menimbulkan konflik. Misalnya ada yang merasa tidak didengar atau merasa diperlakukan berbeda. Sebaliknya, kalau perusahaan berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif, karyawan biasanya akan lebih nyaman. Mereka merasa aman untuk menyampaikan ide, berpendapat, dan berkontribusi. Ini tentu akan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Nah, selain itu, inklusi juga berpengaruh terhadap retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih loyal dan tidak mudah keluar. Ini tentu menguntungkan perusahaan karena bisa mengurangi biaya turnover. Nah, kalau kita hubungkan dengan rekrutmen dan seleksi, berarti perusahaan tidak hanya mencari kandidat yang pintar, tapi juga yang bisa berkontribusi dalam lingkungan yang beragam. Jadi, aspek budaya dan sikap juga menjadi pertimbangan yang penting. Sekarang kita coba tarik sedikit ke arah praktik nyata supaya lebih terbayang. Misalnya ada perusahaan multinasional yang membuka cabang di Indonesia. Mereka harus memutuskan apakah akan merekrut karyawan lokal, membawa ekspatriat, atau kombinasi keduanya. Kalau mereka hanya membawa ekspatriat, mungkin dari sisi standar kerja bisa lebih terjaga. Tapi di sisi lain, bisa muncul masalah dalam mengalami budaya lokal. Nah, sebaliknya, kalau hanya merekrut karyawan lokal, mungkin akan lebih mudah dalam adaptasi budaya. Tapi, mungkin ada tantangan dalam hal standar global atau pengalaman internasional. Nah, disinilah pentingnya strategi yang seimbang. Banyak perusahaan akhirnya memilih kombinasi keduanya. Ekspatriat membantu menjaga standar global, sementara karyawan lokal membantu dalam adaptasi budaya. Ini contoh sederhana, tapi menunjukkan bahwa keputusan dalam rekrutmen internasional itu tidak bisa sembarangan. Selain itu, kita juga perlu melihat bagaimana proses ini terus berubah ke depan. Kemungkinan besar rekrutmen akan semakin digital, bahkan sekarang saja sudah banyak perusahaan yang menggunakan artificial intelligence untuk menyaring CV atau menilai kandidat. Nah, ini tentu akan membuat proses menjadi lebih cepat, tapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti bagaimana memastikan penilaian tetap adil dan tidak bias. Nah, selain itu, tren kerja juga mulai berubah. Banyak perusahaan yang mulai menerapkan remote working atau kerja jarak jauh. Karyawan tidak harus berada di negara yang sama dengan perusahaan. Nah, ini membuka peluang baru dalam rekrutmen internasional.
Perusahaan bisa merekrut talenta terbaik dari mana saja tanpa harus memindahkan mereka secara fisik. Tapi di sisi lain, ini juga membutuhkan kemampuan manajemen yang berbeda, terutama dalam mengelola tim yang tersebar di berbagai lokasi. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya peran HR dalam rekrutmen internasional itu menjadi semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mencari karyawan, tapi juga harus memahami tren global, teknologi, dan dinamika tenaga kerja. Dan kalau kita refleksikan lagi, semua yang sudah kita bahas tadi saling berkaitan. Mulai dari pentingnya rekrutmen internasional, penggunaan teknologi, peran ekspatriat, proses rekrutmen dan seleksi, serta yang digunakan dampak terhadap kinerja. Tantangan yang dihadapi sampai inovasi dan keberagaman, semua ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi internasional adalah proses yang kompleks, tapi juga sangat penting. Kalau dilakukan dengan baik, hasilnya bukan hanya mendapatkan karyawan yang bagus, tapi juga membangun tim yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Sebaliknya, kalau dilakukan asal-asalan, dampaknya bisa panjang dan merugikan perusahaan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa rekrutmen dan seleksi internasional itu bukan hanya sekedar proses teknis, tapi benar-benar keputusan strategis yang harus dipikirkan secara matang. Karena setiap orang yang masuk ke dalam organisasi akan membawa pengaruh, baik itu positif maupun negatif, terhadap lingkungan kerja, kinerja tim, bahkan arah perusahaan ke depan. Kalau kita bayangkan lebih jauh, satu keputusan rekrutmen hari ini bisa berdampak bertahun-tahun ke depan. Misalnya ketika perusahaan merekrut seseorang untuk posisi penting, orang tersebut nantinya akan mengambil keputusan, memimpin tim, bahkan mungkin membentuk budaya kerja di dalam organisasi. Jadi efeknya tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Selain itu, dalam konteks internasional, dampaknya bisa lebih luas lagi, karena yang dihadapi bukan hanya perbedaan individu, tetapi juga perbedaan budaya, cara berkomunikasi, dan juga cara bekerja. Kalau perusahaan tidak mampu mengelola hal ini dengan baik, bukan hanya kinerja yang terganggu, tapi juga hubungan kerja antar tim bisa menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada siapa yang direkrut, tapi juga bagaimana prosesnya dilakukan. Proses yang baik akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat, mulai dari perencanaan yang matang, penggunaan metode seleksi yang sesuai, hingga evaluasi setelah proses rekrutmen dilakukan. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan peluang sekaligus tantangan. Perusahaan memang bisa merekrut lebih cepat dan menjangkau lebih banyak kandidat, tetapi tetap harus memastikan bahwa proses tersebut adil, objektif, dan tidak bias. Karena pada akhirnya tujuan dari rekrutmen bukan hanya mengisi posisi, tetapi mendapatkan orang yang benar-benar sesuai. Kalau kita kaitkan dengan peran kita sebagai mahasiswa, sebenarnya pemahaman tentang rekrutmen dan seleksi ini juga penting untuk diri kita sendiri. Karena suatu saat nanti kita akan berada di posisi sebagai pencari kerja. Dengan memahami bagaimana proses rekrutmen berjalan, kita bisa lebih siap. Kita jadi tahu apa yang dinilai oleh perusahaan, bagaimana cara mempersiapkan diri, dan bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang sangat beragam. Bahkan tidak menutup kemungkinan di masa depan kita juga akan berada di posisi sebagai pengambil keputusan, termasuk dalam merekrut karyawan. Sehingga pemahaman ini bukan hanya berguna untuk sekarang, tapi juga untuk jangka panjang dalam karir kita. Akhirnya, dari seluruh perusahaan yang sudah kita lalui,
Dapat kita simpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi internasional itu merupakan proses yang kompleks, menantang, tetapi juga sangat penting. Perusahaan harus mampu menggabungkan strategi, teknologi, dan pemahaman budaya agar dapat memperoleh talenta terbaik. Dan ketika semua itu dilakukan dengan baik, maka perusahaan tidak hanya akan bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan bersaing di tingkat global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu teman-teman dan memahami materi rekrutmen dan seleksi internasional lebih baik. Saya Neza Salwa mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.